Hola teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini gue mau update lagi. Jadi kita mau bahas tentang treatment pecah bunga. Jadi ada YS gue, size-nya kurang lebih 16 cm. Ini sudah pada cabung dan kita mau treatment untuk memecahkan bunga. So, kayak gimana ikannya? Jangan di skip-skip ya, friend ya. Oke, my friend semua. Jadi di sini sedikit penjelasan atau sedikit disclaimer dulu. Ini ada yellow sentarum, size-nya kurang lebih 16 cm ya. 16 lebih lah. Cuman 17 sih belum setelah diukur. Jadi ini ikan sudah pada bercabung-cabung solid semuanya ya, teman-teman ya. Tuh hampir rata-rata tuh pada cabung-cabung solid tuh. Tuh. Mental juga lumayan ya, jadi kita review dulu nih pelan-pelan untuk ikan ini ya, friend. Jadi untuk ikan ini settingannya no substrat ya, friend. Jadi settingan no substrat, terus juga ini posisinya semi outdoor ya, teman-teman ya. Tuh semi outdoor, jadi di samping tuh ada rongga-rongga yang terkena sinar matahari untuk ke tanknya tuh, makanya tanknya memang terkena sinar matahari secara langsung kalau misalkan pagi-pagi nih friend ya. Jadi balik lagi ke ikan ya. Ini ikan memang lebih lagi difokusin untuk pertumbuhan di cabung dan juga bunganya dulu nih ya friend. Tuh jadi cabung-cabungnya tuh udah lumayan solid ya. Tuh udah pada solid, bukan cabung-cabung bohong lagi ya, cabung solid. Nah tadinya itu memang di treatment untuk barnya kurang ini ya, untuk barnya tuh kurang kerang atau kurang banget tebel barnya. Jadi kemarin sempat kita treatment di fullin dulu nih pakannya pakai ini ya friend ya, tuh maggot hitam narpati ya. Tapi overall untuk ikan ini memang mentalnya masih labil ya friend. Mentalnya tuh masih labil, masih suka naik turun, kadang tuh ikannya juga masih sering kagetan juga nih kalau ngelihat untuk history dari ikan ini ya. Tapi kalau gue lihat untuk perkembangannya ya di bar sebelah kanan aja, ada di situ aja. Kalau kita lihat di dalam barnya ya, friend. Oh, sorry agak ngeblur nih. Jadi kalau kita ngelihat dari barnya, tuh, aduh ngeblur lagi friend. Blur. Nah ini udah mulai fokus lagi nih untuk kameranya. Jadi tuh di sebelah kanan itu sudah ada kancing-kancing bunga di dalam barnya itu. Jadi maksudnya kancing-kancing bunga itu sudah pada mulai hitam-hitam ya, hitam-hitam atau dibilang bisa jadi dibilang tuh pot-pot bunga ya. Nah tapi kalau gue lihat memang perkembangannya itu memang masih kecil lah, untuk kancing-kancing bunganya belum begitu solid dan masih ketutup juga sama bar-barnya. Jadi ini memang lagi kita fokusin tuh, ini bar sebelah kirinya tuh, ini kan bar sebelah kanan tuh, yang tadi ini bar sebelah kirinya. Nah untuk ikan ini memang kalau kalian tanya nih ikan simet atau enggak, sudah pasti nih ikan gak simet ya. Ikan tidak simetris atau tidak presisi juga. Tapi kalau ada yang bilang percuma untuk keep ikan kalau nggak simet, buang-buang waktu. Nah tapi balik lagi sih ke mindset orang. Kalau gue sih, menurut gue keep ikan seperti ini ya nggak buang-buang waktu dong. Karena untuk simet atau enggaknya kan bisa ketutup dengan penilaian di yang lainnya. Memang untuk penilaian warna ini belum sama sekali ada kita kasih pakan-pakan untuk atau pigmen-pigmen yang berguna untuk menaikkan warna, ini sama sekali nggak kita kasih ya. Jadi memang kita maksimalin dulu potensi dari ini ikan untuk dicabung dan juga bunganya. Makanya kemarin kita fokusin di maggot hitam narpati dan juga udang hitam narpati gitu ya friend. Dan kalau misalkan memang kalian mau tahu juga, ya baiknya tuh diseling 3 hari sekali menggunakan jangkrik. Kalau gue di sini nggak menggunakan jangkrik ya, tapi gue kasih kecoa dubia ya. Nah ini nanti gue kasih kecoa dubia dulu, biar kalian juga bisa ngeliat ya kalau gue ngasih kecoa dubia ya. Oke friend-friend ya, kalau misalkan kalian belum tahu kecoa dubia seperti apa, nah ini kecoa dubia ya friend. Jadi ini gue kasih untuk treatment ke si ikan
untuk memecahkan bunganya. Tapi FYI aja, kecoa dubia itu memang proteinnya sangat-sangat tinggi ya, friend. Tapi ada tapinya nih. Setelah riset berkepanjangan, untuk Narpati akuatik tuh tidak menggunakan kecoa dubia secara setiap hari, karena biasanya ikan yang pakai kecoa dubia tuh cenderung ikannya tuh lebih gemuk ya. Nih kalau kita lihat nih ini ikan untuk proporsional badannya tuh nggak ada kegemukan sama sekali ya, friend ya, atau proporsi badannya tuh lumayan bagus ya, atau tidak ada obesitas lah intinya. Nah makanya untuk badan juga selalu kita jaga. Nah ini kita anjurin 3 hari sekali aja penggunaan dari si maggot hitam narpati, udang hitam narpati, dan juga kecoa dubia. Jadi kalau misalkan memang mapren kasihin kecoa dubia, ya udah nggak usah dikasihin dulu maggot sama udangnya. Wah tuh, ini kan memang kayak gitu, friend, masih suka kagetan. Tuh dimakan kan sama dia tuh. Ya karena memang untuk kecoa dubia itu proteinnya tuh bagus dan juga tinggi banget ya, tinggi banget protein. Tuh kita lihat ikan ini sedang memakan kecoa dubia. Nah kalau misalkan memang kecoa dubia biasanya gue kasih makan sekali aja. Jadi biasanya kalian bisa kasih makan malam aja ataupun kasih makan pagi aja, itu nggak apa-apa. Tapi setelah riset dan kita saranin sih, misalkan hari Senin pagi dan malam pakai maggot hitam narpati. Nah Selasanya pagi dan malam pakai udang hitam narpati. Nah di Rabunya lah bisa kalian seling memakai kecoa dubia, ataupun kalau misalkan memang kecoa dubia kan memang agak susah ya dan juga harganya lumayan, jadi bisa diseling menggunakan jangkrik gitu. Ini makanya ini sih kalau misalkan memang diseling pakai pakan yang tinggi protein, karena protein dari kecoa dubia tuh tinggi banget, friend. Tuh perutnya langsung mulai kelihatan terisi ya tuh kalau misalkan menggunakan kecoa dubia. Nah jadi pengennya kita tuh dari kancing-kancing bunganya tuh udah mulai pada pecah, memekar menjadi bunga sih, pengennya sih seperti itu. Karena ini memang size-nya juga belum tinggi, friend, belum gede, belum terlalu besar lah untuk size-nya, karena memang terakhir itu memang size-nya itu kita tahan menggunakan tank kecil ya. Makanya ini kita kasih tank besar ya, agak lumayan besar lah ini tanknya dibandingin tank yang sebelumnya. Kenapa? Karena mentalnya itu bisa kelihatan kalau misalkan memang di tank besar. Kadang kalau misalkan memang dia nih di tank kecil itu biasanya tuh lumayan galak, tapi kalau di tank besar tuh mentalnya agak sedikit turun. Nah itu juga lumayan berpengaruh tuh, friend, gitu, friend. Makanya gue challenge nih ikan menggunakan tank besar, apakah ikannya itu mentalnya masih kayak gitu, dan sangat terlihat ya. Untuk penguasaan tank dari ini ikan juga masih buruk atau masih jelek lah. Makanya ikan ini PR-nya masih banyak ya untuk di mental, penguasaan tank, warna, dan juga memang belum siap untuk kita ikutkan kontes. Mungkin kalau misalkan memang ada mapren yang head speak lagi atau menanyakan mana nih koleksian atau gimana, intinya cuman buat nyinyir atau head speak ya, bukan kritik ya. Karena setiap orang yang gue liatin, mau artis sebesar apapun, pasti ada hatersnya, itu udah pasti ya. Makanya cara yang paling baik untuk haters itu adalah didiemin, gak usah direspon sih. Kalau direspon biasanya dia malah makin menjadi sih, gitu. Terserah sih mau konten gue rame atau enggak, yang penting kita buat konten nih. Kalau di sini Narpati Akuatik bikin konten tuh cuman buat orang-orang yang mau aja. Jadi orang-orang yang emang gak niat ya nggak usah nonton sih, intinya seperti itu. Mungkin bisa nonton channel lain yang kesukaan dia, kan kita juga nggak tahu. Oh iya, FYI aja, di kepalanya tuh bukan jamur ya, friend ya, bukan jamur ya. Jadi bukan jamur, itu kayak ada ini aja sih ya, seperti bekas-bekas tabrak aja tuh. Kan ini di atasnya tuh kan kawat tuh. Jadi biasalah dia memang sering-sering nabrak tuh kalau misalkan memang kita ajakin interaksi untuk nih ikan tuh. Sering nabrak tuh. Tuh. Paling gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton konten ini sampai habis. Jangan lupa dibeli produk-produknya dari Narpati Akuatik, karena dengan kalian membeli produk sama aja mendukung channel ini supaya bisa berkembang terus gitu ya, friend. Terima kasih banyak buat teman-teman.
yang udah nonton konten ini sampai habis. Semoga kalian sehat terus, banyak terus rezekinya. See you next time ya teman-teman ya.